Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang cara beternak lovebird. Harapannya supaya calon penangkar lovebird bisa berternak lovebird sebelum memulai. Anda harus mengetahui langkah-langkah dasar untuk berternak. Simak video berikut ini. Dasar ternak lovebird. Indukan sehat dan berkualitas. Pilihlah indukan lovebird dari keturunan yang berkualitas. Biasanya kalau indukan berasal dari keturunan yang sehat dan berkualitas, maka anakannya nanti juga berkualitas. Setelah itu, Anda bisa memilih indukan lovebird dari sisi suara atau kontes kecantikan warna lovebird. Kalau bisa, Anda beternak kedua jenis lovebird tersebut. Jadi teman-teman bisa masuk di beauty contest maupun di gantangan atau lomba ekek. Yang kedua, usahakan usia lovebird siap kawin. Lovebird yang siap kawin biasanya berusia minimal 1 tahun. Jangan lupa Anda juga harus memilih indukan lovebird jantan yang lebih tua dari betina. Hal ini ditunjukkan agar indukan jantan bisa lebih mendominasi pada saat melakukan proses kawin. Siapkan kandang ternak. Kandang atau sangkar untuk berternak lovebird menyesuaikan jumlah lovebird yang Anda ternakan. Untuk Rahman AJB menggunakan metode kandang ternak kotak atau kandang soliter agar silsilah gennya jelas, atau biasanya yang dibeli di toko-toko burung, kandang kotak normal ya. Tapi terserah jenengan mau pilih kandang ternak yang mana. Untuk di Rahman AJB sarankan menggunakan kandang yang standar saja. Keempat, siapkan glodok. Lovebird membutuhkan tempat bertelur atau tempat mengalami telur yang dinamakan glodok. Agar lovebird nyaman, di sekitar glodok disediakan kayu yang sudah diserut ranting kecil atau dedaunan untuk tempat membuat sarang. Oh iya, jangan biarkan mereka yang membuat sarang sendiri. Jadi, biarkan lovebird tersebut membuat sarang sendiri. Biasanya glodok-glodok tersebut dijual di toko-toko burung juga banyak. Untuk sarang sendiri, Rahman AJB menggunakan bahan sarang batang pohon kelapa. Kelima, pastikan jenis kelamin lovebird. Anda harus mengetahui jenis kelamin lovebird dan memastikan lovebird yang Anda kawinkan memiliki kelamin yang berbeda. Pasalnya, lovebird yang terlihat berpasangan belum tentu mempunyai kelamin yang berbeda. Terkadang lovebird jantan bisa berpasangan dengan pejantan lainnya, begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui jenis kelamin lovebird jantan dan betina, lebih akurat menggunakan sek DNA. Untuk Rahman AJB, semuanya menggunakan sek DNA. Kemungkinannya melesetnya juga kecil, jadi lebih disarankan untuk teman-teman. Keenam, siapkan pakan yang berkualitas. Agar lovebird cepat bertelur, coba tingkatkan gizi pada makanan harian lovebird, seperti pemberian pakan campuran racikan Rahman AJB, yaitu gabah beras merah, millet, gabah Bangkok, Jawa Wood, millet merah, kuaci, kenari seed, atau tonton saja video lainnya sudah kami share. Kemudian tambahan tulang sotong, bata merah, dan kangkung seminggu sekali. Cara menjodohkan lovebird. Kalau sudah mengetahui dasar-dasar berternak lovebird, kini saatnya Anda mengawinkan lovebird.
Bagaimana caranya? Anda cukup memasukkan lovebird yang sudah dipastikan jantan dan betina ke dalam kandang ternak, lalu tunggu beberapa hari. Apabila lovebird tersebut masih berantem atau bertengkar, silakan menggunakan cara dengan menggunakan kandang kotak sekat. Kemudian tunggu sampai kedua lovebird tersebut menempel satu sama lain di sebelah sekat tersebut, baru kemudian disatukan dan dipantau apa masih bertengkar atau tidak. Kalau sudah tidak bertengkar, langsung dilanjutkan saja ke kandang ternak. Penanganan saat lovebird bertelur. Jika memang sudah berjodoh, biasanya lovebird betina langsung bertelur. Lovebird yang sudah mau mengerami telur akan mengerami telur hingga 18-23 hari. Untuk perawatan masih seperti biasanya, belum ada tambahan lain-lain. Selain itu, selalu berikan makanan bergizi pada lovebird saat proses pengeraman telur. Anda juga harus memastikan bahwa lovebird betina dalam keadaan fit. Tapi jangan terlalu sering diintip karena mitosnya dapat membuat telur lovebird tidak menetas. Namun di Raman AJB masih tetap menetas, jadi mitos tersebut terbantahkan. Jadi burung lovebird tetap perlu adaptasi untuk bisa dilihat setiap hari. Kalau semisal pengen amannya, ya nggak usah dibuka-buka keluduknya. Tunggu saja sampai hitungan hari di mana telur tersebut menetas. Perlu Anda ketahui, lovebird yang pertama kali bertelur, sebagian besar telurnya tidak menetas. Ini wajar, karena lovebird mungkin belum siap kawin, dan mungkin karena beberapa faktor lain. Di antaranya usia belum mapan, faktor lingkungan, serta faktor pakan. Namun Anda tak perlu khawatir, karena pada produksi kedua biasanya telur akan menetas. Nah, telur pertama lovebird yang tidak menetas tadi sering dinamakan telur dara, jadi jangan frustasi dulu, tetap semangat ternaknya. Tapi dalam beberapa kasus, ada indukan lovebird yang baru pertama menelur dan bisa menetas dan membesarkan lovebirdnya. Jadi tetap menunggu keberuntungan. Penanganan saat lovebird menetas. Penanganan saat telur lovebird menetas biar bisa dilakukan oleh indukan. Anda tunggu saja sampai anakan lovebird keluar dari sarang. Setelah itu, Anda dapat meloloh anakan ke lovebird. Nah, kapan tepatnya Anda boleh meloloh lovebird untuk memisahkan anakan lovebird dengan indukan? Anakan lovebird dapat dipisahkan dari indukan pada usia 10 atau 2 minggu. Kalau sudah pisah, Anda harus memberikan pengawasan ekstra ke anakan lovebird. Paling tidak berikan lampu 5 watt sebagai penghangat atau banyak yang dijual bebas dengan menggunakan inkubator. Untuk teman-teman terserah saja untuk menggunakan metode yang full loloh induk atau diambil dan diloloh sendiri. Untuk Rahman AJB biasanya diambil di umur 3 minggu. Penanganan saat lovebird loloh anakan. Untuk meloloh anakan lovebird, sebaiknya Anda menggunakan suntikan yang besar agar lovebird tidak tersedak. Suntikannya pun harus aman. Jarum suntik dilepas dulu, kemudian diganti dengan selang elastis seperti kantil pentil, karet pentil. Di toko-toko juga sudah ada alat loloh anakan ya, jadi nggak usah repot-repot menggunakan jarum suntik. Jadi langsung beli aja yang sepaket langsung itu untuk loloh anakan. Lantas makanannya apa saja? Menu makanan lovebird bisa berupa makanan bayi yang telah diseduh dengan air hangat dan makanan bergizi lain yang lembut-lembut. Biasanya beli bubur loloh langsung juga tidak apa-apa, banyak di toko-toko. Anda dapat meloloh anakan lovebird berkisar 4 jam sekali. Lalu lakukan hal ini setiap hari sampai anakan lovebird bisa makan sendiri. Jika Anda ingin anakan lovebird cepat jinak dan bisa diajak bermain, maka berikan perhatian ekstra, panggil namanya, serta ajaklah bermain di luar sangkar sambil belajar terbang. Untuk teman-teman yang akan menggunakan metode full loloh induk, bisa menggunakan jagung dan pur untuk makanan ekstra saat indukan sedang meloloh anakan. Demikian cara ternak lovebird
untuk teman-teman yang memelihara lovebird. Mungkin nanti Anda akan merasa kerepotan memelihara lovebird, tapi lama-kelamaan sering berjalannya waktu, berternak lovebird akan menjadi hobi yang menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird.